Oke. Minimal ya. Gak ada Atlas. Emang Frigid Breath ini lagi broken aja. Iya, Frigid Breath. Karena kita dekat ke sana langsung slow loh. Di slow ditempel, frozen, kena annihilation, dia nempel kita stun, begitu kita agak sadar dikit kita kena stun lagi dari efek frozennya. Teman-teman udah datang, makanya Dora cocok kan. Iya. Kayak dia jadi 3 kali, kita udah kena stun 3 kali nih. Gak gerak. Petri lightning ball sekali. Kena Thunder Red, udah deh gosong. Mereka super counternya dia kan yang dimana ada enhance. Iya. Ketika ada mark dari Eudora. Apapun itu. Maknya juga tambah lama sekarang 5 second. 5 Kayak bisa nunggu cooldownnya 2 kali. Well done ya, langsung mati Iya. banget. Congratulations itu. Congratulations ya. Well done lagi tuh. Oke, ada boleh tidak? Valennya di band sama Falcons ya? Ini tanda-tanda apa nih? Marcel. Bentar, oh mau diadu om kayaknya om. Hilangkan Marcel. Marcel Hiraranya mau diadu kayaknya. Tetap Marcel sih. Tetep emang, tapi kan Hiraranya tetap didapatkan Onyx kalau Hirara. Ayo, iya kan? Iya. Marcel diambil Falcons. Nah, Jadi mereka bakal band Eudora. Mending band Marcel. Nanti dapat Eudora Beleric gak sih? Waduh. Soalnya kan tadi Hirara di Falcons. Aduannya sisain doang. Aduannya sisa di Nolan palingnya mentok-mentoknya. Atau Harley. Nah itu masih ada Harley juga bisa buat Ada Harley. Hirara. Uranus. Nah kan diadu kan. Nah, Waduh. Marcel Hirara. Karena Hiraranya nggak power banget nih. Harusnya Marcel first pick. Yang Marcel sama Harley nanti. Marcel. Nah Onyxnya pick Harley om. Bisa. Paksa main Hirara. Jadi ini kayak kita mencari jawaban Falcons di game 1 ya. Iya. Sekarang posisinya dibalik gitu. Oh, reverse psychology jadinya. Nah cuma kan tadi pertanyaan aku juga, kalau misalnya Harley-nya di sini, takutnya langsung di counter kah dengan hero-hero yang lain? Enggak lah, aman. Karena Harley menurutku hero reaktif harusnya. Wah ada dicobain by the way sama coachnya, gak apa-apa sama coachnya. Gak apa-apa. Apa? Ya tuh. Falcons juga tadi cobain kan? Bener, udah ngerasain kan di Floodlight Iya. sama Platinum Snap. Tapi hati-hati berarti ini sudah ada Marcelnya. Harley-nya kan pasti kambil nih. Iya lah. Selalu kayak jadi lawannya juga buat Hirara. Tapi ada Barats nih yang lepas. Waduh, itu dia Barats. Yang padahal kalau berdasarkan map dari Land of Dawn dia tinggal di Timors, bukan di Barats. Karena ya, Los Pecados dari sebelah kiri. Iya. Di sebelah kanan, sorry. Ya. Oke, nice info ya Bang KB. Iya, kita harus tahu lore-nya. Iya, tapi namanya Barat sih. Barats. Agak bertolak belakang sih memang, tapi sekarang nih tolak belakang dari Falcons Vega. Falcons Vega, Weh, belum move on nih. weh. Move on-nya jauh. Jauh. Ini sekarang jam berapa? Jam berapa ya? It's Onyx time. It's Onyx time. Ini jamnya Onyx. Iya. Aku beneran ngecek lagi jam berapa. Ya, udah dah jadi cemilannya ini caster-caster kita nih. Tadi. Falcons Filipin, mereka, ini dia, Ah, iya. Guinevere. Ternyata emang mereka juga nggak mau adu sama Harley om. Gak mau kombo-komboan juga, udah mainnya kita tangkap-tangkap aja. Tapi lemah sih Guinevere, ada Barats soalnya. Berat diangkat. Ya kan, resilience-nya juga ada, cepat turun begitu diangkat. Plus jangan lupa ini bisa langsung makan dengan Detonus Welcome. Iya. Kayak belum sempat ini ya, belum sempat bikin action. Udah itu. Nah, Detonus Welcome udah pasti bakal ketutup. Sebenarnya ya pick ketiganya juga bakal bagus kalau seandainya di sini ada hero-hero yang bikin glue gitu. Yang bisa mematahkan setupnya juga. Atau sekalian aja efek sana lagi. Matilda. Gitu. Matilda Hirara ya. Matilda Barats ya. Oke, apakah ini sebuah pick yang sangat bagus dari Onyx? Kayaknya mau Brody deh. Jadi ya, karena ada Guinevere juga kan, ada Guinevere, ada Marcel. Gimana caranya nanti biar Brody-nya bisa punya step untuk kabur ya Matilda. Jadi Brody-nya masih bisa purify. Kalau emang dalam ancaman. Atau flicker kayak kemarin kan. Ngomongin karena banning, ini belum terlihat adanya mid laner dari Falcons Filipin juga. Atau bahkan dari XP lane, udah juga ada lapu-lapu dulu. Kayaknya kalau mid lane Zuxin deh. Zuxin dan Guinevere kan combo juga kan. Itu instan banget tuh diangkat, taruh ke belakang, Velvet Noyan. Jadi Chuzin tuh sekarang emang jadi opsi yang lumayan prioritas ya? Combo-komboan aja. Oke. Sama buat megangin Barat enak. Oh oke. Nah Barats kan bisa deket ya. Cuman Sokol Timoknya dia yang bahaya kan. Kita bisa narik jauh sekarang. Karena Raisa dicusin juga, pendek tapi di band. No cusin yang bisa dipakai nanti untuk Suns. Iya untuk dua sisi ya. Sekarang terakhir. Match up Barats yang berbahaya apa kira-kira? Kan udah gak ada Uranus, udah gak ada lapu-lapu. Coba Facebook. Tapi belum kelihatan deh nih kemarin. Susah. Untuk bener-bener match upin. Ya, Late game banget. Gampang pecah juga Gampang kan. pecah Viraga armornya. Kayak Arlot.
Gak ada combo nih buat Guinevere. Combo jalan langsung Violet Requiem ya, gak perlu setup apa-apa. Iya, kombonya habis ya. Yuzong paling mentok-mentok ya. Yuzong. Yuzong juga tapi dimakan-makanin doang. Kalau Sora gimana bang? Sora juga ada Matilda sih. Kayak cuma di recover aja jadi, dikait-kait aja. Oke, kita last band dulu ya berarti dari Falcons Philippines. Setelah menutup ke arah Chusin. Nah ini nih kalau aku lihat kepedeannya, tingkat kepedeannya karena ada Matilda. Mereka nggak ngeband Yudoranya karena mereka pengen tabrak hero-hero yang bisa burst kayak gitu dengan adanya shield effect dari Matilda. Ini aman nantinya. Jadi justru biarin aja pakai Eudora. Ya biarin aja, kayak itu umpan lah yang nanti bisa disambut mungkin. Tapi bandnya dulu ke Harit ternyata, hero-hero Purify. Double shield kali ya, takut double shield. Bahaya soalnya. Oke. Eudora dipakai. Oh diambil ternyata. Yep. Oh kira jadi umpan ternyata, mereka yang ambil umpannya. Ya karena bisa ada di burst juga Guinevere-nya atau Cloud-nya ya. Kalau salah masuk nantilah. Berarti nyimpen gold-nya nih. Banyak sih optionnya. Brody Moskov, clean juga bisa. Kalau mau instant kill ya itu tadi ya, dengan satu tangkapan dari Datanas Welcome dia bisa langsung ada torrent apart memory. Chances-nya juga banyak ya kan. Kalau pakai Brody. Ya, apakah hero tebal akan muncul nih, EXP? Nah, pertanyaannya ESP yang tebal tadi kan opsinya tinggal Yuzong Sora yang kita bahas. Esmeralda. Oh, Esmeralda masih ada ya? Masih. Mumpung ada Matilda kan. Tapi susah sih semalam Barat. Susah. Kayak sama-sama tebel kan, hitboxnya juga gede. Makannya enak. Buat zoning-zoning doang. Marsha dan Parsha Sora ternyata tetap. Combo ini ya. Combo Shifting Skies yang torrent. Nanti sama Valkyrie Koyam. Oh, Karena bisa. ada no Caperbo-nya dikit. Yang Kevin bilang tadi berarti. Oke, tinggal last pick. Berarti untuk di arah last pick, ini kan ke arah gold lane. Masih prioritasnya marksman ya buat last picknya? Atau ada tanda-tanda? Fighter enggak sih? bisa Fighter? marksman, tapi kalau mau fighter bisa tau. Bisa. Masih mainnya Sky Pierce lagi kan? Iya. Atau kagetkan mereka dengan Argus. Aku suka Mincitar sih kalau mau dikagetkan ya. Apa Apa kita lagi? ya? Ya pembuktian fighter gold lane nih. Masalah pembuktian Pembuktian. Tapi aku suka sih pakai dan kayak pembalasan. tema yang dibawakan Onyx ini pokoknya udah level 4 setelah pertandingan pertama ribut di jungle-nya musuh. Ribut. Gangguin dia Guinevere nggak bisa setup di Dangerous Grass. Nah, apalagi kan kalau kita lihat Marcelnya diimbangin sama Matilda. Kenapa diimbangin? Karena nanti kan Matilda bakal bikin foto. Marcel punya foto. Sama-sama foto. Ya. Beda foto tapi. Fotonya namanya Klemmer kan. Oke. Tapi apa winning condition terbesar untuk Falcons Philippines di dalam game ini? Cara mereka mengimbangin. Main sampai dengan menit 18-20. Wow. Oh, setup dari dalam rumput dong, kan Dangerous Grass biasa. Guinevere. Kalau gitu kita bakal langsung saja melihat ini dia. Match point di tangan dari Onyx bersama caster kita Owl dan Ranger Mas. Yes, thank you banget tentunya. Wow, Falcons Vega ternyata masih bertahan ya. Di arena belum pulang ya. Tapi kali ini kita lihat di match point. Profesor KB kita melihat kayaknya masih bertanya dengan draft kali ini. Tapi menurut Aul apakah mempertanyakan juga? Enggak sih. Harusnya ini bakal jadi bensin lagi buat main lebih agresif nantinya. Oke. Tabrak-tabrak dengan support dari Matilda. Wah, itu dia ya. Apalagi kan Boy ini juga ke arah fighter god lane lagi ya di tangan Kelra. Ya walaupun sebenarnya ini nggak bakal seleluasa tadi karena memang sudah ada Marshall juga yang digunakan oleh Falcons Philippines ya. Dengan ada di tangan dari Ogwennya juga. Tapi sementara itu untuk set talent emblemnya masih dengan emblem support untuk kedua belah roam. Full lari, agility, wilderness blessing. Tapi yang ngebedain adalah satu dengan focusing mark. Kabur gitu ya. Kabur. Atau tabrak. Waduh, ngomongin tabrak pun suka banget sih. Apalagi lihat di depan sana bahkan Purify sudah terpop up. Ya apalagi pakai focusing mark kan harusnya ya lebih bisa agresif lagi nih nantinya. Kan bawa satu, ajak tabrak udah. Udah siapapun pokoknya hantem bleh ya. Terutama kayaknya korbannya bakal Haji sih. Haji ya, Iya kan? Haji sih enak banget apalagi kalau dia udah main ke arah Vader S-Track. Tapi kalau misalnya dalam posisi seperti ini loh, nggak possible nggak sih kalau mereka tetap haras ke arah Super Marco nih di ejam-ejam enak banget gak sih? Bisa, apalagi kan bawa Eudora juga ya. Untuk bisa nambahin sisi powernya. Tapi sejauh ini masih belum ada rotasi ke arah god lane. Lebih Belum, fokus dulu untuk patternnya masing-masing. Tapi sekarang udah level 4 untuk Kairinya. Udah ancang-ancang di area rumputan. Belum ada inisiasi berlebih lagi, sembari menunggu untuk ke area dari Turtle nih, karena udah mulai dipegang juga visionnya oleh Kyle. Oke,
Tapi kalau ngomongin ke arah Matilda, gue waktu itu sempat ada sedikit traumatik ya, kalau asal di wildcard ya. Yang Matilda bawa Moskov. Oh iya, terbang, ya. lagi defense, Ih. rungkat. Iya, lagi ke Lord terbang itu Matilda ya. Moskov yang ikut, tapi semoga tidak terjadi penumpang-penumpang gelap ya. Jangan sampai, karena mungkin ketika guiding win untuk agresif tuh kayaknya penumpangnya tuh harusnya jelas gitu. Entah Lutfi, ya kan? Entah tiba-tiba Kairi. Tapi nampaknya langsung ada torrent moment. Tujuh karena Flap dan Kakao berhasil mendapatkan satu buah point kill, malah berpasukan dari tim Onyx kali ini yang memakan first blood untuk Falcons. Dan Kyle, ini bukan hanya di zoning bahkan jungle-nya juga digerogotin Iya, karena juga tadi inisiasi yang coba dilakukan sama Flap miss ya. Gak kena ke arah siapapun. Nah akhirnya Onyx jadi free banget untuk dapetin turtle-nya dan bahkan masih lagi ke arah pressure-nya. Cicilan platingan sudah dilakukan juga tanpa ada yang ngeganggu sama sekali. Dengan begitu nyamannya, dia cuek di situ. Ingat ada guiding win. Aman aja, terjaga. Dan lihat apa yang dilakukan sama Lutfi. Dia berani banget mencoba untuk cutting. Karena kalau gue pribadi, kalau dia sudah berani itu, berarti tandanya Lutfi udah paham banget apa yang akan dia lakukan. Entah langsung rotasi atau masa team fight. Karena kita tahu Barat kalau nge-cutting. Dan dia ditutup jalan pulangnya gimana Udah, tapi ya aman sih sejauh ini. Kayak nggak bisa di-apa-apain juga untuk Lutfi-nya. Kecuali yang nungguin nantinya untuk Super Marco bisa ngedapetin item yang diinginkan. Oke. Onyx 1.700 gold yang mereka pegang lagi. Akankah menjadi dominasi 3 game berturut-turut? Oke, mari kita menyaksikan. Tapi tentunya untuk beberapa game sebelum ini terlihat sangat jelas dengan adanya Falcons ya. Itu benar-benar diejam-ejam ya. Iya, bedanya 2 kali 10 ribuan. Dan lihat di depan sana Sora memaksa dengan Detona. Berhasil mendapatkan satu momen dan saat standby dan Bloodpay. Masih selamat melakukan Kairi yang memakan flap 2 point kill dari tim Falcons. Yang bukan Falcons Vega. Bahkan menuju ke arah point kill yang ketiga nampaknya. Benar, ini karena Falcons Filipin tapi ditabrak lagi Haji. 3 point kill. Onyx mengamuk dengan duri tajamnya. Betul. Menghentikan para pasukan dari Falcons yang bukan Falcons Vega yang sedang terbang di langit pari. Betul, apakah ini teori landak seperti peliharaannya Nevin? Karena kan kalau misalkan landak terancam durinya baru keluar. Itu dia. Dan tajam Tajam. Lihat Falcons 3 game. Nanti kita titip pertanyaan ya, buntel kayak gini gak? Kalau lagi terancam makin galak. Namanya Butel. Namanya buntel. Iya katanya. Oke, kita lihat ya. Tapi tentunya kali ini walaupun Onyx nggak buntel, tapi Onyx lebih ganas ya. Dia Betul tetap menunjukkan durinya. Teori landak ya kan? Teori landak. Iya, walaupun ya sekarang kita lihat dari Falcon masih betul-betul belum menemukan jawaban bagaimana untuk menghentikan dominasi dari Onyx nih. Sekarang 3.000, belum ada point kill sama sekali, belum ada objektif sama sekali. Dan bahkan kalau gue ngeliat Kyle kayak hilang arah Betul. Kyle hilang arah dan Ogwen kali ini dengan adanya Marcel, dia tuh kayak bisa dibilang mau maju sekalipun, dia make a move. Kayaknya berat kalau nggak ada following up, Betul. Dan ya, tadi ada upaya untuk sedikit nge-delay dengan golden hour-nya, tapi tidak berhasil untuk bisa ngeganggu lebih banyak lagi. Tapi hanya memberikan waktu sedikit untuk Super Marco dapetin satu outer turret di top lane. Setidaknya at least, Minimal. Iya, minimal. Ini masih mending-mending daripada. Ya, ini buat kamu menang mending, inilah. Iya, setidaknya at least kita lihat dapetin satu, tapi lihat di belakang sana, Kipoy! Guiding winner King Eagle for defensive. Mundur ke arah belakang, hampir dimakan tapi Detona. Udah ngorek-ngorek tanah tuh ya. Tapi belum ada inisiasi karena memang terlalu jauh juga. Buntel gitu nggak lo? Apa? Garuk tanah juga nggak ya? Enggak sih, ya. Aduh, oke kita lihat di sini. Langsung menuju ke arah turret. Nampaknya benar extract sekalipun, tapi kayunya yang benar-benar kayak nggak dikasih main dalam double kill. Kali ini akan didapatkan kill Raka. Tapi sayang sekali, belum ada yang ambrol dadane. Sedangkan malah Lutfi yang harus ter-take down. Kalra miss dari Jam yang diberikan dan Bangen pun ter-take down. Double Jam, Flame still strong. Di depan sana, miss di para pasukan Falcon yang akhirnya kehilangan member untuk tim Onyx, yaitu Lutfi. Iya, 1 untuk 1 ya sebenarnya. Banyak juga tabrakan yang dilakukan sama Onyx, tapi lumayan dalam tadi. Tapi masalah sekarang Suns flicker mundur dulu. Mau tidak mau, tapi petir bukan sembarang petir.
Ini merinding. Merundung. Salah. Merundung ngebully dong Iya. jadinya. Sorry, kebiasaan dirundung gue. Ya, lu kali yang suka ngerundung. Oke, tapi lihat 5 kan Detona gagal karena ada Purify dan bahkan Lotfi bersama dengan adanya Kibo yang harus dimakan oleh Super Marco. Hati-hati, sudah mulai ada momentum yang coba untuk dimaksimalkan oleh Falcon. Ya udah pandai saja siapapun yang masuk terlalu dalam dan itu ada 2 momen yang berdekatan kan. Tadi untuk adanya Lutfi yang harus tumbang juga. Terus tadi barusan ada jemputan dari Guiding Wind dan Circling Eagle yang dihindari dengan satu buah Purify yang baik sekali juga. Dan akhirnya menjadi kesempatan untuk Falcon bisa nguasain turtle-nya. Yes, akhirnya Loh. napas tambahan. Masih untung dari 2000 gold. Tapi kayaknya Lutfi mungkin udah mulai paham Detona untuk menuju ke arah Haji. Gak wise ya. Tadi Purify-nya benar-benar nyelamatin banget. Tapi Lutfi kali ini bersama dengan ada Kairi. Diving ke arah Haji. Mereka tahu Haji menggunakan Purify. Jadi bisa dimakan kapanpun. Selama tidak ada Purify. Ya, tapi setidaknya ada wings by wings buat kabur ya. Yes, ada Dan- Ferry Ferdiansyah. Betul, boleh. Tapi ya hanya ada Glowing One ya untuk bisa menanggulangi bagaimana support system dari Keyboy. Ya kan udah Flash of the Oasis lagi, itu makin kenceng lagi kan tadi. Ini Eudora kayaknya langsung holy gak sih, Ul? Bisa jadi, Kalau menurut Aul? kayak bisa jadi ke Holy ataupun ke Divine. Oke, Divine kalau nggak holy ya. Aha. Kayaknya kalau menurut gua 2000 gold ini holy cocok. Tapi Boleh. Flame, jangan sampai terlalu dalam. Ingat, tadi sempat mencoba untuk bermain dengan Torrent Moment. Tapi ternyata Shifting Skies-nya gagal. Dan itu membuat mereka harus kehilangan banyak poin. Dan Oke. jangan sampai itu terjadi dengan 2000 gold difference loh. Tapi ternyata kita berdua salah. Dan mereka masih mau lagi Detona. Golden Hour cekrek foto bahkan di belakang sana. Sosok dari seorang Sustin banget Super Marco kembali. Meanwhile Lutfi menuju ke arah belakang. Damage dari seorang Kairi menuju ke arah Kyle. Super Marco double jump menuju ke arah Haji dan Ambro Dadani. Berhasil dimakan dan Fly memilih untuk menuju ke arah pasukan dari tim Onyx. Membiarkan mereka menginvasi jungle-nya. Karena kalau dipaksakan untuk team fight, nggak worth it bisa Pasti. wipe. Hati-hati ya. Oke, dan Kiara udah ngejagain Ogwen yang nggak maju. Outer middle turret yang Double bisa jump. didapatkan. Aduh, Ogwen, sabar. Memang kita tahu dia punya swap foto. Tapi jangan lupakan, ini God Laner sebagai Pakuitonya loh. Benar, udah. Ambrol dadane. Betul. Nah ini nih momentum Detona's welcome ya kan. Golden Hour-nya nggak ngenain siapa-siapa tapi targeting yang bagus banget tadi dari Kyle ya. Langsung menuju ke arah Suns-nya. Tapi ya karena fight yang nggak panjang ini bisa dibawain dengan membawakan ke arah Matilda. Ada Guiding Wind, ada shield-nya, ada heal-nya. Itu yang akhirnya ya langsung bisa jadi jawaban untuk Onyx ngejawabin lagi pemain-pemain dari Falcon. Lord sekarang sudah mulai dikuasai tapi Ogwen mencoba untuk maju sedikit demi sedikit. Yes, Ogwen mencari dengan kameranya. Di mana para pasukan Onyx berada, biarkan Flap standby on position. Jadi para pasukan dari tim Onyx bisa untuk kena seluruh Shifting Skies. Itu target utamanya. Tapi sekarang dengan cara muncul di arah top lane nih, Ul. Bagaimana? Apakah bakal coba dipaksa? Atau mereka memilih disengage dari Lord? Untuk Falcon sih mereka susah juga sih. Walaupun emang Kelranya ada di atas dan ada potensi untuk fight 4 versus 5. Tapi keadaan atribut yang sangat-sangat minimalis, ya susah apalagi atasnya masuk. Detona kembali lagi dengan diselamatkan Golden Hour. Permasukan dari tim Onyx mereka bakal coba membalaskan kembali di mana Flicker for defensive. Permasukan dari tim Onyx menandakan satu buah momentum. Kyle menjadi target utama dan lihat damage yang terlalu besar diberikan oleh permasukan dari tim Onyx. Kehilangan sosok dan bahkan blazing dari Super Marco. Gak menghentikan Kairi. Mencoba untuk mengejar untuk mendapatkan satu momen maniaknya. Kairi! Benar-benar nafsu birahi yang tidak terbendung dari Kairi. Oke, karena dia pede banget juga. Ada backupan dari Keyboy dan sekarang wipe out di tangan Onyx. Tapi harusnya mereka masih menunggu wave minion berikutnya untuk menabrak ke arah base top turret. Yes. Fun time-nya nggak terlalu lama. Jadi nggak bisa dipaksain dan terlalu lama juga untuk masuk. Dan di sini Kyle-nya tumbang. Kiara masih punya flicker untuk mundur. Tapi satu persatu maju dan diabsenin sama Kairi. Sebenarnya ini bisa maniak ya. Tapi kill keempatnya diambil sama Lutfi. Kena lasit Lutfi. Dan juga interval waktu yang terlalu lama sampai akhirnya ya shutdown aja. Menuju ke arah Super Marco dan wipe out plus Lord sekarang didapatkan oleh Onyx. Wow. Ini dari coba untuk kontes malah sebaliknya ya.
malah mereka terwipe itu bener-bener bukan rugi lagi sih, Ul. Jatuhnya bangkrut. Bang, pilot ya. Iya. Kita mau belajar bahasa Indonesia baku yuk. Swap foto Swap foto. dan pilot. Pilot emang bahasa Indonesia? Iya, bahasa Indonesia baku loh. Oh, bangkrut itu bukan bahasa Indonesia baku ya? Entah ya, tapi kayak pilot itu sama artinya. Oke, buat di kolom komentar boleh diinfokan sambil kita belajar bahasa Jujur. Indonesia yang baik dan benar dengan baku. Sambil kita melihat di mana Ward mendorong di arah atas. Oke, ini dia dengan Blood Wings yang diamankan. Lep lagi. Detona! Lihat mulutnya terjaga di depan sana dan bahkan Flame gak ada jalan untuk pulang, Ul. Lord dengan charge-nya tanpa ada holy defense. Tidak bisa dihentikan oleh para pasukan dari tim Falcons. Haji memang punya Venom Extract tapi lihat target utamanya adalah di tengah terlebih dahulu. Untuk para pasukan dari tim Onyx, di clear tengahnya, memastikan para pasukan dari tim Onyx tidak berhasil mendapatkan best turret yang ada di tengah. Ya, masih aman, bawahnya juga masih dijaga harusnya. Tapi sabar dulu, Konsil, karena ada Kairi yang masuk tadi nyicil ke arah base-nya. dokiran. Tapi kalau ngomongin swap foto dapetin Kairi sih terlalu banyak. Oh ini ya immune yang akhirnya malah bisa berbanding terbalik apa yang diinginkan oleh tim Falcon. Benar, ini Hirana ini rajin vaksin ya, imunitasnya tinggi loh. Waduh bener, nggak salah. Susah banget ditangkap, Susah banget ditangkap bener. even pun itu ke Kyle dan emang Kyle kayaknya targetnya ke arah Sun saja. Dan kali ini Detona lagi dikeluarkan oleh Lutfi tapi ternyata tidak menuju ke arah tembok. Winter Crown mencoba untuk menyelamatkan Lutfi tapi dijemput dengan ada Keyboy. Di arah bottom lane, Kelra memilih untuk mundur, tidak mau memaksakan diri mendapatkan satu best turret karena nggak sanggup. ya, Nggak bakal sanggup dengan ada Super Marco yang masih hidup memberikan poking damage. ya dan juga high ground-nya terjaga dengan adanya Haji ya. Yes. Bersama dengan Parsiannya setidaknya nih untuk Falcon sekarang berhasil untuk mengusir pemain-pemain dari Onyx ya, walaupun ini gold gap-nya hampir ke 10.000 lagi. Lagi? Tapi bedanya nggak end game. Kalau tadi kan game 1 game kedua 9.000 end game. Oke, mungkin high ground kali ya. Itu jawabannya High ground, adalah ya. yang minimal tahan dulu deh. Minimal tahan kasih Super Marco waktu karena ngomongin ke arah late game ini dua orang dari tim Falcons apalagi kalau swap fotonya berhasil dari Ogwen. Burstnya. Ya dan yang ngeri ini siapa yang dilahap nantinya sama Lutfi. Detona. Dari tadi ya, sama Flap ini sebenarnya Flap yang nyamper sih, Ul. Dari tadi Flap yang nyamper sih. Kalau Iya. Lutfi mungkin beberapa kali ke arah Haji punya Purify, tapi selama Flap yang nyamper, Ya udah, ya udah Lutfi Bukan tinggal aja. telan baik. benar. Apalagi ini kan follow up-nya udah siap banget ya. Dan jangan sampai ini direct ke arah terlalu late game. Anak Kici, Iya, ini bahaya loh. Dino Kici, Purify di depan sana. Dan Lutfi masih Kici. Ya, gak masalah. Nanti kalau misalkan dia punya Detona Welcome, dia langsung besar. Langsung cepat dewasa. Langsung mukbang soalnya. Langsung dewasa ya. Langsung dewasa. Tapi jangan lupa Lutfi dewasa tidak seenak itu. Benar. Benar. Jadi gitu. Adulting is hard loh. Iya, oke, langsung di depan sana memasang melakukan satu moment kill. Kyle gagal dari Keyboy, Less of the Oasis, Sharking Eagle, getting win. Terlalu banyak banget absorb damage untuk seorang Keyboy. Purify lagi. Purify lagi. Iya benar. Iya benar. Purify. Dan Luffy dengan target Detona lagi. Menuju ke arah sosok seorang Flip yang bisa keluar dan di sana tuan moment berhasil mendapatkan load. Tapi Kairi targetnya menuju ke arah Ogwen dan bahkan Kelra hampir ter-take down. Let's have the Oasis have the day for this time. Double chip dari Kelra kakak menuju ke arah Kyle. Tapi para pasukan dari tim Falcons ada dua tim fight yang berbeda. Saat ter-take down bersama dengan adanya Kelra mendapatkan kerugian untuk para pasukan dari tim Onyx. Sedangkan Kairi, the one last man standing yang tersisa bersama dengan Super Marco. The blazing duet from Super Marco kali ini gagal hampir outplay. Hampir outplay tapi ini panjang banget loh diladenin. Kelra bisa selamat tapi dia balik lagi dan Kairi sekarang tersisa sendirian di depan yang Baik, tak? harus memukul mundur lagi pemain-pemain dari Onyx untuk Falcon. Mereka bisa ngadepin Lordnya. Oke, mereka bisa dapetin Lord setidaknya dari tim Onyx walaupun mereka kerugiannya kalah dari segi team fight. Mereka memastikan tim Falcons tidak melakukan counter attack dan mereka memastikan untuk tetap defensif terhadap Lord tersebut. Tapi ini Onyx lumayan overextend sih tadi. Iya sih, Mereka- dua tim fightnya beda, Ul. Dua beda dan dipanjangin lagi gitu loh. Mereka bisa kabur tadi Kelranya juga. Udah diselamatin sama Keyboy tapi ya balik lagi dan numbuknya ke bayangan dari Kyle. Dan itu dia, nggak selalu selamanya kesempatan kedua itu hadir, Ul. Benar, gak semuanya selalu bisa dipaksakan. Nggak selalu semua bisa dipaksakan. Oke, Winter Crown sudah selesai untuk Lutfi dan juga Sun seharusnya. Tapi kita akan lihat lagi, akankah ada inisiasi ini karena Keyboy udah ancang-ancang. Sementara itu jangan lupakan late game insurance dari Falcon juga Aktif. udah mulai aktif ya, udah mulai online dengan Malefic Gun yang sudah selesai, Wind of Nature juga tadi yang akhirnya ngebuat dari Super Marco ya bisa ngadepin juga nih
1v1 bersama dengan Kairi. Main lupa waktu. Iya. Akhirnya menit ke-16. Benar. Kasih late game power dari tim Falconnya sudah bangkit. Iya, ada partial lagi kan. Ada Farshal lagi sebagai high ground. Itu dia terkadang memang kita bicara waktu itu tidak terasa tiba-tiba udah di late game, Ul. Iya, tidak terasa kita udah di hari terakhir MSC 2026. Aduh. Oke, tapi itu dia. Kita ngomongin early pressure yang gila banget tadi 10.000. Ya, Tapi ternyata semua berbanding terbalik ketika menuju ke arah metode late game. Fight sudah bisa dimenangkan Falcon. oke. Nah ini yang udah dinantikan sama Falcon. Tungguin untuk bagaimana damage dealer mereka bisa lebih online lagi. Dengan adanya Haji dan juga Super Marco. Dan jangan lupakan Ogwen juga bisa ngejawab nih untuk Kate momennya bersama dengan Flash of Duesis. Oke. Yang sekarang juga udah ada di tangan Ogwen. Tapi satu hal, Ul. Ini kalau misalnya Sans combo lagi dengan Purify yang digunakan mungkin karena Open. Nggak wise sih. Kalaupun maksa Purify, Haji lebih oke sama Super Marco. Biarin nanti ketika dia lagi buka Feather Astrek atau ketika dia lagi buy one, dia tuh nggak punya Purify itu. Iya. Dan jangan lupakan juga Sansnya bisa kena tabrak sama siapapun ya. Kyle, Flap juga ya kan. Ayo sih. Dan Iya. tadi targetnya ke arah Sans. Ya karena nggak Purify kan. Udah target yang paling enak sih. Escape-nya minim banget juga. Dan sekarang Lord Evolve akhirnya kita lihat di series ini. Di game yang ketiga dengan gold lead yang dipegang sama Onyx semakin turun. Ditarik terus-menerus sama Falcon karena ya mereka sekarang udah dalam keadaan Berhasil di dodge Wah. oleh Kyle depan sana. Tapi dengan ada informasi yang didapatkan di mana Super Marco berada, Lutfi di poking damage. Ingat, masih kecil kali ini Lutfi. Belum terlalu dewasa. Tapi Detona dapatnya Kyle. Mencoba di all-in dan instant kill. Golden Hour di sana membuat permasukan dari tim Falcon berhasil dengan power moment dan juga dari Super Marco. Memukul mundur Kera, double champ, flip, almost tertinggal dan Kyrie, one last hit. Ternyata petir dari Sans yang menyambar walaupun ada flash of Dionysus untuk seorang flap. Yes, dan itu dia Lutfi yang memang bonyok kena cicilan dari Super Marco, tapi sekalinya dia ada pandangan dan target itu Kyle yang lagi. dia makan Langsung Detona. langsung. Tapi lihat Feather Astrek, ingat hanya bisa untuk satu target. Super Marco setengah darah, flash of Dionysus Kara, double knockout, dan itu dia Detona. Lutfi!